Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat RSMY, selamat pagi. Kembali lagi bersama kami dalam Pokesi, Pojok Edukasi. Hari ini kita akan membahas Yuk Budayakan Dagu Sibu bersama narasumber kita, Apoteker Rima Melati SPAM. Baiklah, telah hadir narasumber kita pada hari ini, Apoteker Rima Melati SPAM. Halo Bunda, selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabar Bunda? Alhamdulillah sehat. Sehat, alhamdulillah. Semoga kita semua dijauhkan dari virus corona ya Amin, Bunda. amin ya Allah ya. Menyangkut tema kita hari ini, Yuk Budayakan Dagu Sibu. Sebenarnya apa sih itu Bunda Dagu Sibu? Baik, tadi sudah sempat di awal disenggol ya tentang Dagu Sibu. Tadi kan sudah dipaparkan kalau Dagu Sibu itu Dagu Sibu ya. Itu supaya nanti juga ketika masyarakat mendengar itu gampang untuk diingat kembali. Nah, sebenarnya apa sih Dagu Sibu itu? Dagu Sibu itu sebenarnya merupakan suatu cara pengelolaan obat. Jadi mungkin kalau misalkannya kita yang orang-orang sudah mengenal obat, ya mungkin sudah tahu ya bagaimana cara untuk mengelola yang baik. Tapi ketika masyarakat atau pasien mungkin belum semuanya paham untuk bisa mengelola, menggunakan obat dengan baik dan benar. Jadi Dagu Sibu itu tadi seperti sudah disinggung di awal, merupakan singkatan dari dapatkan, gunakan, simpan dan buang ya tadi ya. Jadi ketika dapatkan itu apakah benar pasien itu nanti bisa mendapatkan obat itu dengan cara yang benar gitu. Terus ada gunakan, apakah nanti penggunaannya itu sudah benar, apakah sudah sesuai dengan yang seharusnya. Terus simpan, apakah penyimpanannya sudah benar, sudah sesuai dengan apa yang seharusnya sehingga nanti obatnya juga berefek maksimal. Dan gimana sih cara membuang yang benar kalau misalkan terjadi kerusakan atau ketidaksesuaian lagi pada obat. Jadi ketika dibuang tidak merugikan siapapun seperti itu. Jadi ini merupakan salah satu cara menjelaskan kepada masyarakat bagaimana sebaiknya mengelola obat. Dari mulai di awal didapatkan sampai dibuang. Iya, kalau misalkan ada sesuatu hal yang terjadi pada obat, buangnya gimana supaya tidak merugikan lingkungan dan pasien itu sendiri. Seperti itu. Baiklah Bunda, dari pemaparan Bunda tadi, apakah Dagu Sibu itu sebenarnya penting untuk masyarakat? Baik. Ya, kalau misalkan dari yang sudah saya paparkan sebelumnya, ya sangat penting ya untuk masyarakat. Karena ketika masyarakat sudah paham bagaimana cara mengelola obat yang baik dari mendapatkan sampai nanti ketika dibuang kalau misalkan ada sesuatu hal, ya pasti nanti akan meningkatkan tingkat pengetahuan masyarakat sehingga nanti mengurangi terjadinya kesalahan dalam penggunaan obat, juga nanti meningkatkan efektivitas. Jadi pengobatan pasien tersebut bisa maksimal dan juga nanti tidak terjadi hal-hal yang bisa merugikan pasien. Kalau misalkan salah dalam penggunaan obat, pasti nantinya pasien yang dirugikan kan ya. Juga misalkan salah cara pembuang obat sehingga nanti bisa merusak lingkungan itu kan. Jadi kita meminimalisir hal-hal seperti itu sehingga lebih baik masyarakat tahu dan paham tentang cara pengelolaan obat melalui Dagu Sibu ini. Dari kata Dagu Sibu tadi ada kata dapatkan. Iya. Yang dimaksud dengan dapatkan itu seperti apa Bunda? Oke. Da itu kan dapatkan. Berarti dapatkan dengan cara yang benar. Di sini maksudnya baiknya pasien atau masyarakat umum mendapatkan obat melalui fasilitas-fasilitas yang memang mempunyai izin untuk menyalurkan obat. Seperti halnya apotik, toko obat ya. Terus juga mungkin fasilitas-fasilitas kesehatan lainnya. Mungkin juga beberapa masyarakat atau pasien itu bisa membeli obat-obat di supermarket. Yang nggak masalah asal memang obat itu memang boleh dijual di supermarket. Kecuali untuk obat-obat yang tidak boleh ya harusnya belinya di apotik ya. Terus juga harus pastikan apotiknya itu apotik yang memang sudah berizin, ada apotekernya sehingga terjaminlah untuk proses distribusi obat. Terus juga harus mengetahui sebenarnya beberapa golongan-golongan obat gitu loh. Jadi memang obat itu ada golongan-golongannya untuk masyarakat ketahui bersama ya. Obat itu ada obat-obat yang memang boleh dijual secara bebas. Namanya obat bebas dan ada obat bebas terbatas. Dan ada juga golongan obat keras. Nah, obat yang bisa dibeli tanpa resep dokter di apotek itu biasanya obat bebas dan obat bebas terbatas.
Dan ada juga obat yang hanya boleh dibeli itu dengan resep dokter saja atas diagnosa dokter, itu obat keras. Dan pasien juga harus paham sebenarnya, oh obat yang saya mau beli ini ternyata obat keras. Obat keras itu ya sebenarnya tidak boleh dibeli tanpa resep dokter. Kenapa? Ya karena tadi dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena memang obat-obat keras ya sebenarnya relatif tidak cukup aman kalau misalkan kita langsung beli saja seperti itu. Tapi memang sebenarnya ada juga sih obat keras yang boleh diserahkan tanpa resep dokter di apotek, dan itu yang boleh menyerahkan hanya apoteker saja. Dan itu juga harus ada edukasi dan konseling dari seorang apoteker kepada pasien. Tetapi untuk lebih aman, karena obatnya relatif aman, itu biasanya obat bebas dan obat bebas terbatas yang bisa dibeli tanpa resep dokter. Nah, untuk membedakannya, saya jelaskan sedikit. Untuk membedakannya obat bebas dan obat bebas terbatas itu bedanya seperti apa dengan obat keras? Yaitu dengan penandaan. Penandaan itu adalah simbolnya. Jadi setiap obat itu biasanya ada penandaan. Apakah dia obat generik atau obat misalkan obat herbal, itu ada penandaan. Nah, di sini untuk golongan obat bebas biasanya penandaannya berupa lingkaran berwarna hijau, ya. Lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam. Nah, itu merupakan obat bebas. Jadi kalau misalkan masyarakat Bapak dan Ibu pasien di luar sana mungkin yang belum tahu, kalau misalkan lihat di obatnya ada lingkaran hijau, tepinya berwarna hitam, berarti itu adalah obat bebas. Nah, untuk bebas terbatas. Bebas terbatas juga bisa dibeli di luaran, misalnya di apotek atau di supermarket. Itu lambangnya simbol berwarna biru. Ya, biru. Biru dengan garis tepi berwarna hitam. Itu adalah obat bebas terbatas. Nah, biasanya obat bebas terbatas dan obat bebas itu bisa dibeli di luar. Tetapi kalau misalkan menemukan itu obat yang lambangnya itu berwarna merah dengan huruf K di tengahnya yang berwarna hitam, pernah ya? Lihat ya, itu adalah obat keras. Nah, biasanya obat-obat keras itu harus dengan resep dokter. Jadi di situ pasien atau masyarakat umum itu harus setidaknya paham, oh ini obat saya ternyata obat bebas terbatas, dan cara mendapatkannya juga, oh apakah saya bisa beli langsung di apotek ataukah saya harus menggunakan resep terlebih dahulu untuk membeli obat tersebut, gitu ya, karena tadi ya untuk kepentingan pasien juga, gitu. Nah Bunda, obat yang boleh masyarakat beli di apoteker, jenis obat apa saja Bunda? Ya tadi yang saya sebutkan, di apotek itu kan ada beberapa macam obat. Masyarakat bisa membeli obat bebas terbatas. Ya obat keras sebenarnya harus dengan resep dokter, tetapi ada beberapa obat keras yang boleh tanpa resep dokter dan harus apoteker yang menyerahkan. Namanya obat wajib apotek. Nah, itu tadi. Jadi ketika menyerahkan obat keras, ya apoteker juga harus memberikan informasi dan edukasi kepada pasien sehingga tidak terjadi kesalahan dalam penggunaan obat seperti itu. Nah, lanjut dari kata dagusibu itu ada kata gu. Iya. Gunakan yang seperti apa yang dimaksud dari? Iya. Oke, gunakan ya. Kita sudah paham. Oh, berarti menggunakan. Bagaimana cara menggunakannya? Oke, yang pertama kita harus pastikan dulu obat yang kita minum itu, pasien minum, apakah sudah benar obatnya, gitu kan. Terus yang kedua, kita harus paham bagaimana cara menggunakan obatnya. Misalkan pasien membeli sendiri nih obat bebas, kan bisa dibeli kan, bisa dibeli di apotek secara bebas. Kita harus cek, oh ternyata kan di kemasan itu kan ada tertera bagaimana cara pemakaian, berapa kali sehari, ada rekomendasinya kan, dosisnya berapa. Itu pasien juga harus aware, harus lebih peduli soal itu. Jadi dilihat dulu terlebih dahulu, oh ternyata saya ini dewasa, minumnya 3 kali sehari dengan dosis sekian, seperti itu. Namun kalau misalkan obat-obat yang keras, mungkin nanti ada juga, mungkin ada andil dari apoteker juga untuk menjelaskan lebih lanjut, sehingga nanti mungkin ada informasi-informasi lain yang tidak ada dalam kemasan, itu bisa dijelaskan oleh seorang apoteker. Terus juga mungkin bagaimana waktu pemakaian, apakah sesudah makan ataukah sebelum makan, itu juga harus paham. Kadangkala obat yang sebelum makan itu minumnya sesudah makan kan, jadi tidak berefek secara maksimal. Nah, itu juga harus lebih ditekankan untuk pasien, juga harus lebih aware ke sana. Terus juga mungkin bagaimana ketika misalkan dalam kondisi tertentu, misalkan dalam keadaan puasa, itu juga harus lebih dijelaskan lagi. Oh, ternyata minum obat saat puasa itu bedanya begini-begini saat biasa, seperti itu. Terus juga minum obatnya
mungkin pakai apa gitu, mungkin apa nanti mau minum obatnya kena pahit, mau pakai teh gitu kan apa boleh atau enggak, itu kan sebenarnya sudah ada semua penjelasannya. Jadi kita harus menggunakan obat misalkan dengan memang dengan air putih misalkan, karena kalau misalkan pakai yang lain, misalkan pakai teh atau pakai jus atau pakai yang manis-manis kan nanti takutnya proses penyerapan obat di dalam tubuh itu berkurang, iya, sehingga nanti efek obatnya juga nggak maksimal kan, jadi seperti itu. Jadi banyak hal yang harus dijelaskan kepada masyarakat di bagian penggunaan obat supaya tidak ada terjadi kesalahan dalam pemakaian seperti itu. Baiklah Bunda, masyarakat itu sendiri kan masih cukup kurang memahami bagaimana cara menggunakan obat dengan baik dan benar. Nah, seperti yang biasa kita beli di apotek itu ada diminum 3 kali dalam sehari. Nah, penggunaannya itu biasanya masyarakat kita itu meminum misalkan pagi jam 7. Nah, siang nanti setelah siang makan siang jam 2. Nah, jadi bagaimana Bun cara waktu yang tepat dalam meminum obat? Oke, baik. Kalau untuk cara waktu pemberian obat ya, pemberian obat misalkan 3 kali sehari. Nah, sebaiknya, memang seharusnya sih, bukan sebaiknya, seharusnya itu memberikan obatnya itu setiap 8 jam. Jadi kan kita satu hari itu 24 jam ya, 24 jam, karena 3 kali sehari berarti dibagi 3 jadi 8 jam. Setiap 8 jam itu minum obat. Jadi hitungannya jangan pagi, terus siang, terus malam, tetapi harus dihitung setiap 8 jam, seperti itu. Begitupun juga kalau misalkan setiap 2 kali sehari, berarti kan dia setiap 12 jam, seperti itu. Semuanya seperti itu. Jadi jangan dipatokkan dengan, oh saya minumnya pagi, siang, sore, atau pagi, siang, malam, tetapi harusnya hitungan jam. Karena kita bagi sehari itu beberapa kali, jadi itu jarak antara satu obat dengan obat lain. Nah Bunda, obat sendiri itu kan ada yang tablet, ada yang sirup. Jadi kenapa ya Bun, kalau obat sirup itu harus dikocok terlebih dahulu baru boleh diminum? Oke. Memang obat itu ada beberapa bentuknya. Jadi bentuk obat itu seperti misalkan tadi bentuk yang padat itu ada kapsul, ada tablet, bentuk yang cair itu bisa sirup ya. Terus juga ada juga bentuk yang setengah padat seperti misalkan salep atau krim ya. Jadi memang ada beberapa bentuknya. Nah, misalkan tadi katanya sirup. Sirup itu sebenarnya nggak semua ya, nggak semua sirup itu dikocok dahulu. Jadi memang ada jenis. Sebenarnya kalau sirup itu kan kita taunya sirup, ternyata memang ada dibagi-bagi lagi itu dari sirup. Nggak semuanya sirup. Jadi biasanya kenapa dikocok terlebih dahulu? Karena biasanya ketika disimpan, obat itu kan akan mengendap ke bawah ya. Karena biasanya bentuk suspensi itu biasanya dia mengendap ke bawah. Jadi kalau langsung diminum nanti endapan obatnya kan masih tertinggal di bawah. Sehingga ya tidak homogen lah kan, tidak sama pembagian obatnya di dalam sirup. Sehingga harus dikocok terlebih dahulu. Sehingga sudah merata, sudah homogen, baru langsung diminumkan. Tapi saya bilang tadi tidak semuanya. Ada jenisnya seperti sirup yang tidak keruh ya. Itu kan tidak perlu dikocok dahulu ya, karena dia sudah homogen di dalamnya, sudah tercampur merata. Tapi memang ada beberapa yang memang harus dikocok dahulu. Jadi biasanya ada di labelnya itu, ada yang dikocok dahulu, ada yang tidak. Tapi ya boleh saja lah kalau misalkan memang untuk meyakinkan ya boleh saja dikocok dahulu. Ya gitu. Untuk penggunaan salep itu Bunda yang benarnya itu seperti apa? Kan karena banyak masyarakat kita itu yang masih belum mengerti. Ada kan itu kan salep gitu kan tebal-tebal dipasang. Itu cara penggunaannya itu yang baik itu seperti apa ya Bunda? Oke. Kalau salep nanti biasanya masyarakat itu semuanya dibilangnya salep kan, padahal sebenarnya ada yang krim, ada yang salep. Iya, sebenarnya seperti itu. Jadi itu sebenarnya tugasnya apoteker atau tenaga farmasi di apotek yang menjelaskan lebih lanjut supaya pasiennya lebih paham. Jadi yang pertama kali yang jelas kalau pakai salep ya harus dalam keadaan yang bersih ya. Jadi ya mungkin di bagian itu juga harus dibersihkan terlebih dahulu. Juga tangan yang akan mengoleskan juga harus dibersihkan terlebih dahulu dengan cuci ya, menghindari nanti adanya kontaminasi yang lain ya. Jadi dicuci terlebih dahulu, dibersihkan. Terus juga dioleskannya juga ya mungkin tipis-tipis saja. Tapi memang ada beberapa juga ya tergantung, nanti bisa dilihat di kemasannya apakah dia sebaiknya ditipis-tipis saja memberikannya atau memang dalam keadaan yang agak lebih tebal seperti itu. Memang ada spesifikasi tertentu, tapi biasanya obat-obat itu diolesnya tipis-tipis saja. Dan tadi saya bilang dalam keadaan yang bersih. Kalau misalkan dalam keadaan kotor, takutnya nanti ada yang lain yang masuk seperti itu. Jadi itu tadi harus dalam keadaan bersih dan juga dilihat lagi spesifikasi yang tertera di sana. Kan di kemasannya ada biasanya tertera.
Dagu sibu, kata simpan. Nah, simpan yang dimaksud seperti ini seperti apa ya Bunda? Apakah bagaimana cara penyimpanan tablet, obat tablet, sirup itu bagaimana ya? Apa harus dengan ini kadaluarsanya tanggal sekian, tidak layak lagi untuk dikonsumsi atau seperti apa? Oke, si simpan. Jadi bagaimana cara menyimpan obat dengan benar? Jadi di sini memang sebenarnya kan kadang orang-orang ya sudahlah simpan aja di mana aja kan, di loker kan, di mana kan, yang penting tersimpan gitu kan. Ya sebenarnya memang harus ada caranya tersendiri. Ya obat itu ya tidak boleh dicampurkan dengan yang lain-lain, dipisahkan tersendiri. Terus juga nanti ketika sirup ya dipisahkan sirup, yang tablet pisahkan tablet, jangan dicampur baur gitu kan. Terus juga penyimpanan di sini dimaksudkan gini, kalau misalkan kita menyimpannya baik, nanti ya diharapkan nanti obatnya juga tetap baik gitu loh sampai nanti masanya kadaluarsa. Nah, memang tidak selamanya obat itu bisa kita simpan sampai kadaluarsanya ya, karena beberapa obat juga sebenarnya tidak dipatok dengan tanggal kadaluarsanya. Misalkan seperti obat-obat sirup ya, sirup. Pernah dengar kan dry sirup, obat sirup kering? Sirup kering itu sirup yang nanti diencerkan sama orang apoteknya. Ketika diencerkan nanti diminum sama pasien dalam waktu 7 hari itu nggak boleh minum lagi. Nah, misalkan pasien kurang paham nih bagaimana menyimpannya, atau ya sudahlah setelah 7 hari masih boleh ini, bentuknya juga nggak terlalu berubah ya, masih boleh dipakai lagi. Nah, itu kan seharusnya harus dipaham. Jadi menyimpannya ya kalau bisa di tempat yang suhu kamar ataupun suhu yang sejuk, sehingga nanti diharapkan tidak ada kontaminasi gitu kan. Terus simpannya 7 hari saja. Kalau misalkan kata apoteker 7 hari ya 7 hari. Berarti ketika sudah 7 hari itu efektivitasnya menurun. Sudah tidak sama lagi ketika dia dalam waktu 7 hari itu. Jadi itu yang harus dipahami. Dan juga ketika penyimpanannya tidak baik, misalkan dalam kondisi yang lembab, terlalu basah, itu kan nanti bisa menyebabkan obat-obat tertentu itu bisa lembab. Seperti misalkan puyer ya. Puyer itu kan yang sudah diracik terus dibungkus lagi dengan kertas. Kalau misalkan dalam keadaan lembab bisa jadi nanti serbuknya jadi lembab. Nah, itu kan mengurangi efektivitas obatnya nanti kemudiannya. Juga kita lihatnya juga kayaknya ini udah nggak ini lagi, bentuknya kan sudah basah gitu kan. Takutnya dalamnya sudah ada kontaminasi macam-macam. Terus juga bisa jadi dalam keadaan yang terlalu kering misalkan ya. Terus kalau terlalu kering bisa jadi seperti kapsul, itu bisa rapuh gitu loh. Jadi memang harus disimpan dalam keadaan suhu kamar, terhindar dari cahaya matahari, terus jangan terlalu lembab, dan kalau bisa punya kotak sendiri untuk obat gitu, sehingga nanti nggak campur-campur sama yang lain. Satu lagi juga harus jauh dari jangkauan anak-anak. Iya, nanti dimain-main tuh, dimasak-masak tuh semuanya kan, jadi ya itu merugikan orang, jadi harus simpan dengan cara yang baik dan benar. Untuk obat tetes mata sendiri itu Bunda kan kadang kita beli itu kan di apotek itu ada expiry itu pada tahun 2024. Iya. Nah, kita gunakan pada hari ini. Nah, itu apakah sampai 2 bulan ke depan masih bisa digunakan apa tidak lagi? Ya, oke. Kalau untuk tetes mata ini sebenarnya kadang ya kita di rumah itu punya tetes mata, terus pakai sekali, 2 kali, 3 kali doang, habis itu sembuh ya. Habis itu tersimpen. Tahun depan sakit mata lagi, pakai lagi gitu kan. Nah, sebenarnya apa boleh atau enggak? Karena pas dilihat expirednya masih lama banget tuh kan. Nah, untuk tetes mata sendiri itu ada 2 jenis ya. Ada tetes mata itu yang bentuknya kayak tub gitu. Ya kayak botol gitu, eye drop, atau yang bentuknya mini dose. Mini dose itu yang kayak 5 gitu, kayak dipotek-potekin gitu. Itu kan kalau misalkan pakai 1, potekin 1, buka 1 dulu. Yang 4 lain kan masih tertutup ya, masih steril. Nah, 1 lagi tadi bentuknya kayak botol kecil, itu eye drop, itu sekali buka aja. Dia biasanya milinya isinya lebih banyak yang botol itu tadi kan. Nah, dia punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, kalau misalkan yang saya bilang tadi yang bentuknya mini dose itu kalau dipotekin sekali potek, sudah dibuka, itu boleh dipakai hanya 3 hari saja. 3 kali 24 jam. Jadi ketika masih ada, sudah lewat 3 hari ya nggak boleh dipakai lagi. Walaupun nanti expirednya masih jauh lama. Tidak boleh dipakai lagi. Karena tadi takutnya ada kontaminasi, ya bukannya tambah sehat matanya, nanti malah ada kontaminasi lain, jadi infeksi lain lagi. Jadi tidak boleh digunakan 3 kali 24 jam. Nah, kalau yang misalnya bentuknya eye drop tadi saya bilang yang bentuk kayak botol kecil itu, memang kandungannya lebih banyak, isinya, volumenya lebih banyak gitu kan. Nah, itu
boleh dipakai 1 bulan. 1 bulan dari masa Dari buka pertama. Itu kalau istilahnya kami farmasi itu beyond use date. Jadi ada 2 sebenarnya istilahnya untuk kadaluarsa, ada expired date sama beyond use date. Beyond use itu ketika dia dibuka, dia sudah tidak lagi sama dengan sebelum dibuka. Jadi takutnya ada yang masuk kan kontaminasi bakteri dan segala macam, sehingga hanya bisa dipakai 1 bulan kemudian. Kalau sudah lewat 1 bulan, walaupun expiry masih lama, sudah nggak usah dipakai lagi, beli lagi yang baru seperti itu. Karena takutnya ada hal-hal yang tidak diinginkan gitu, seperti itu ya. Baiklah Bunda, dari kata dagusibu itu yang terakhir ada buang. Iya. Buang yang dimaksud seperti ini seperti apa? Oke, baik, yang terakhir ya, Iya. dagusibu, tinggal yang bu-nya lagi. Buang dengan cara yang benar. Kenapa dibuang? Iya. Ya pasti kalau dibuang berarti ada sesuatu hal yang tidak layak lagi untuk dikonsumsi, ya kan? Iya. Jadi kenapa? Mungkin pertama dia sudah melewati tanggal kadaluarsa, jadi ya nggak boleh dipakai lagi, dibuang kan. Terus kedua bisa jadi mungkin kemasannya rusak atau ya tadi karena mungkin lembab ataupun terlalu kering sehingga obatnya tidak lagi utuh sama seperti yang seharusnya. Jadi itu kan juga harusnya dibuang ya, tidak boleh dikonsumsi lagi. Nah, buangnya seperti apa? Kadang kita masyarakat umum itu ya sudahlah obatnya nggak pakai lagi, udah expired, buang aja gitu kan. Sebenarnya kalau misalkan dibuang-buang asal, nanti misalkan ditemukan oleh orang, bisa jadi ya dipakai lagi, iya disalahgunakan lagi, atau mungkin dipakai untuk hal-hal yang itulah tidak baik ya, betul. Jadi sebaiknya untuk obat-obat yang expire ataupun obat-obat yang rusak itu dibuang dengan cara-cara tertentu. Misalkan kalau untuk obat-obat tablet itu sebaiknya kan kemasan itu ada 2 ya, kemasan primer sama kemasan sekunder. Yang primer itu kemasan yang lengket dengan obatnya, tahu? Kayak strip, blister, itu kan kemasan yang lengket sama obatnya kan, misalnya yang berkenaan langsung dengan obatnya. Itu harusnya dipotong-potong terlebih dahulu kemasannya. Obatnya itu jangan lagi dalam bentuk bulat dibuang, tetapi sudah dihancurkan terlebih dahulu. Kayak kapsul dibuka. Iya, betul sekali, kapsul dibuka. Kalau misalkan tablet itu digerus terlebih dahulu atau ya dihancur-hancurkan lah, walaupun kalau misalnya nggak punya gerusan, lumpang atau semper, bisa pakai ya batu lah, pokoknya dia hancur gitu kan, nggak dalam bentuk sempurna lagi. Terus juga dibuangnya dalam air yang mengalir atau ditimbun di dalam tanah gitu kan. Terus misalkan sirup ya berarti dibuka terlebih dahulu. Sirupnya mungkin memang sudah dibuka nih, tapi ternyata kan nggak habis. Ya mungkin bukan sirup obat antibiotik ya, kalau antibiotik kan harus habis. Misalkan obat-obat apa ternyata sudah expire atau sudah rusak, dilihat oh bentuknya sudah nggak bagus lagi nih. Kayak ada jamur misalkan, ada apa gitu kan, genangan-genangan atau dia nggak homogen lagi kan, dibuangnya di air yang mengalir gitu. Dipisahkan dari botolnya, jangan dibuang sama-sama botolnya, tapi dibuang botolnya gitu. Terus kemasannya misalkan ada apa ya, etiketnya. Misalkan kalau di obat kan ada yang ditempel kan di sirup nih, namanya obat apa gitu kan, itu dibuang dulu gitu, dibersihkan botolnya sehingga benar-benar tidak ada lagi nama obat, unsur obat di dalam di botol tersebut. Iya, jadi seperti itu. Jadi orang kan nggak tahu oh ini obat botol apa ya gitu kan, karena sudah kita buang identitasnya gitu. Jadi sebaiknya seperti itu untuk pembuangan supaya nanti tidak merugikan pasiennya sendiri ataupun lingkungan di sekitar kalau buangnya sembarangan gitu. Baiklah Bunda, sedikit closing dari pembahasan kita pada hari ini mengenai dagusibu. Oke, jadi dagusibu sangat penting sekali untuk masyarakat kita agar supaya masyarakat tahu bagaimana cara mengelola obat yang baik dan benar dari awal didapat sampai penyimpanan ataupun penggunaan dan nanti pembuangan kalau misalkan nanti ada sesuatu hal yang harus dibuang dengan cara yang baik dan benar. Jadi itu sangat penting sekali meningkatkan pengetahuan masyarakat sehingga nanti pengobatannya dapat maksimal dan juga menghindari adanya kesalahan-kesalahan yang akan merugikan pasien atau masyarakat. Sehingga bagus sekali untuk masyarakat lebih aware tentang ini. Jadi ya sama-sama kita budayakan dagusibu. Baiklah sahabat RSMY, sekian pemaparan dari pemateri narasumber kita hari ini. Terima kasih Bunda atas kesempatan, atas ilmunya yang telah dibagi sama-sama. Semoga seluruh masyarakat kita mampu menerapkan, menggunakan, membuang obat dengan baik dan benar. Untuk semua sahabat RSMY, sampai jumpa di lain kesempatan. Salam sehat.